Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-azizul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, beberapa hari telah kita laksanakan kewajiban kita melaksanakan kewajiban puasa, yakni puasa Ramadan. Dan kita berharap puasa yang telah kita laksanakan beberapa hari tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, serta diberi rezeki yang cukup, yang berkah oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan, menyelesaikan kewajiban yang tersisa dari bulan Ramadan tahun ini dengan baik dan sempurna, serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dapat berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap orang mukmin yang melaksanakan ibadah puasa tentu ingin puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu berat. Seharian tidak makan, tidak minum, serta hal-hal yang dilarang oleh Allah yang menyebabkan puasa itu batal atau mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau tidak diterima, maka ibadah yang kita laksanakan akan sia-sia belaka. Artinya kita tidak mendapatkan apa-apa dari Allah berupa pahala. Oleh karena itu, seharusnya orang yang berpuasa Ramadan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan-ketentuan itu diantaranya adalah rukun puasa. Rukun puasa adalah suatu ketentuan yang harus kita laksanakan. Ketika kita laksanakan rukun tersebut, maka secara fikih sahlah apa yang kita laksanakan dari ibadah itu. Tetapi ketika kita meninggalkan salah satu dari rukun tersebut, maka tentunya puasa itu tidak sah. Nah, supaya sah, maka kita harus memenuhi ketentuan-ketentuan itu. Di dalam fikih dijelaskan bahwa rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kami sampaikan bahwa yang pertama dari rukun itu adalah niat, dan sudah kita bahas. Dan yang kedua adalah menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dulu kami pernah singgung bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 9 hal. Satu di antaranya adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Kita ingat bahwa rongga tubuh itu ada 7, yaitu 2 telinga, kemudian 2 hidung, 1 mulut, kemudian lubang kubul, dan yang ketujuh adalah lubang dubur. Sedangkan mata tidak dihitung sebagai lubang. Nah, lubang-lubang tersebut yang 7 itu tembus ke otak, ada yang tembus ke perut. Nah, kedua-duanya itulah yang dapat menyebabkan
puasa seseorang itu menjadi batal ketika dengan sengaja memasukkannya. Kita urut saja misalnya dari mulut. Mulut ketika berpuasa maka itu harus dijaga, tidak boleh dimasuki sesuatu yang sampai ketelan. Ketika ketelan maka bisa menyebabkan rusaknya puasa tersebut atau tidak sahnya puasa itu. Nah, ketika orang berpuasa itu biasanya akan mengeluarkan dahak, apalagi kalau cuacanya sedang panas. Nah, dahak itu sangat mungkin akan muncul, akan keluar. Nah, dahak itu, ketika dahak itu separuh dari tenggorokan kita, dari wasatul halki ke atas, ada memang dahak, maka harus dikeluarkan. Tetapi kalau dari wasatul halki ke bawah, dari tenggorokan ke bawah, itu memang agak susah, karena itu boleh ditelan, artinya tidak membatalkan puasa kita. Itu masalah dahak. Yang kedua, tentunya kita manusia ini pasti setiap saat, sewaktu-waktu kita menelan ludah. Ludah itu tidak apa-apa ditelan, tidak membatalkan puasa, dengan syarat yang pertama adalah ludah yang masih murni, yang masih asli, tidak bercampur dengan apapun. Itu tidak apa-apa, artinya tidak membatalkan puasa. Yang kedua, ludah kita sendiri. Nah, ludah kita sendiri artinya bukan ludahnya orang yang mungkin kena pada kita, kemudian kita masukkan misalnya, itu juga akan menyebabkan batalnya puasa. Tapi kalau ludah sendiri tidak apa-apa. Dan yang ketiga, maka ludah tersebut masih murni. Jadi yang pertama harus asli, murni. Yang kedua, ludah kita sendiri, kemudian memang ada di dalam mulut kita yang ketiga. Nah, itulah syarat ludah yang boleh ditelan. Tapi kalau sudah tercampur, tidak boleh. Itu masalah ludah. Yang ketiga, kadang-kadang orang berpuasa ketika panas bekerja, itu kadang-kadang akan muncul atau keluar darah dari selah-selah gigi atau dari gusi. Nah, darah yang keluar biasanya menimbulkan rasa, dan rasanya relatif seperti asin. Kalau kita sudah punya keyakinan bahwa kita mengeluarkan darah dari selah-selah gigi atau dari gusi tersebut, maka supaya yakin harus dimuntahkan, harus diludahkan dulu. Ketika kita tahu bahwa itu memang ada darah, maka tidak cukup hanya dibuang saja dengan meludah, tidak. Karena dasarnya adalah darah itu najis, dan sesuatu yang najis harus disucikan, dan pensuciannya juga harus menggunakan alat sesuci yang suci, artinya secara umum dengan air yang suci dan mensucikan. Jadi tidak cukup diludahkan kemudian selesai, tidak, karena masih ada sisa-sisa yang ada di dalam mulut darah itu. Nah, bagaimana caranya supaya bersih, supaya suci? Maka harus dimasukkan air seperti berkumur. Setelah berkumur dimuntahkan air tersebut, barulah itu dikatakan suci. Setelah itu maka ludah kita menjadi murni. Itu dari sisi mulut. Kemudian kadang terjadi ketika kita melaksanakan puasa pada siang hari, misalnya kita mau ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur, atau mungkin akan melaksanakan sholat Jumat. Nah, sedangkan orang yang akan melaksanakan ibadah sholat maka harus punya wudhu, atau kalau misalnya Jumatan harus dianjurkan, disunahkan untuk mandi. Bagaimana ketika kita kumur? Nah, kalau kumur kita itu memang itu karena ibadah, artinya kita melaksanakan wudhu,
maka tidak apa-apa. Andai kata ketika kita berkumur ada orang yang mengganggu kita, kemudian kita terkejut, lalu tertelan, tidak membatalkan. Tapi kalau tidak ada dasar yang mesti dalam kegiatan ibadah, bukan tuntunan untuk melaksanakan ibadah, lalu air itu kita masukkan ke dalam mulut dan tertelan, maka batallah puasa kita. Demikian juga ketika mandi, bisa seperti itu. Demikian satu yang berkaitan dengan mulut saja yang dapat kami sampaikan dengan terbatasan waktu. Insya Allah kita lanjutkan bagaimana kalau telinga, hidung, kemudian kemaluan baik yang depan maupun yang belakang. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Hadanallahu wa iyyakum, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.